Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas kimia medisinal, mengenai stereokimia dari senyawa obat. Diagram struktur konvensional suatu molekul organik merupakan sesuatu yang sangat tidak memadai, dalam artinya adalah kompleks. Diagram ini hanya menunjukkan atom yang ada dan hubungannya serta posisi relatif dari bagian struktur yang relevan. Hanya kadang-kadang disposisi spasial molekul stereoisomer, di mana dua atau lebih stereoisomer dimungkinkan, misalnya senyawa kiral, alkena tersubstitusi secara asimetris atau senyawa siklik tertentu dapat digambarkan dengan tepat. Ahli kimia diharapkan dapat menyempurnakan kerangka dengan sudut ikatan yang sesuai maupun jari-jari van der Waals, dan sulit untuk menggambarkan gambar tiga dimensi dalam pengisian ruang. Namun, hal ini tidak cukup untuk analisis yang benar dari interaksi ligan reseptor, karena ada beberapa faktor tambahan yang harus dipertimbangkan. Struktur molekul. Banyak analisis struktur obat dengan teknis difraksi sinar X telah menunjukkan bahwa panjang dan sudut ikatan sering menyimpang jauh dari nilai yang dikatakan normal. Hal ini menghasilkan perubahan yang besar tidak hanya dari segi geometri yang diharapkan, tetapi juga dalam struktur molekul, atau dari perubahan atom hibridisasi, penghambatan resonansi yang pada gilirannya dapat mempengaruhi sifat fisikokimia yang meliputi keasaman, ikatan hidrogen, hingga koefisien partisi. Kemudian analisis konformasi. Adanya ikatan tunggal atau gugus alisiklik dalam suatu molekul ini dapat menghalangi sifat kesterikannya, dan banyak struktur yang berbeda secara sterik atau rotamer mungkin dapat berdampingan. Hal yang diuntungkan bagi banyak molekul kecil yang menarik secara farmakologis meliputi jumlah konformer. Di sini dikurangi menjadi beberapa oleh interaksi non-ikatan. Tarik-menarik intramolekul yang meliputi keadaan elektrostatik dan hydrogen bonding, atau keadaan tolak-menolak meliputi elektrostatis dengan gaya van der Waals. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas kimia medisinal, mengenai stereokimia dari senyawa obat. Kemudian potensial permukaan elektrostatik dari suatu molekul. Penggambaran molekul yang biasa dilakukan sebagai struktur tiga dimensi, yang seperti diketahui batasannya adalah permukaan van der Waals, yang digambarkan secara pemukauan itu berbagai teknik grafik molekuler yang terkomputerisasi dan juga merupakan deskripsi yang tidak memadai tentang molekul bermuatan. Dalam hal ini sulit untuk dideskripsikan. Kemudian berikut ini adalah potensi permukaan elektrostatik suatu molekul atau biasa disebut MESP, yang biasanya harus dipetakan, lebih disukai dalam komposisi warna ke permukaan van der Waals secara konvensional. MESP sendiri sekarang dapat dihitung dengan metode mekanika kuantum dan digambarkan dengan mudah, memungkinkan ahli farmasi untuk menganalisis penjajaran dua permukaan sambil mencari komplementaritas muatan. Deskripsi struktur molekul atau stereostruktur dari suatu molekul juga harus mencakup rincian struktur molekulnya, analisis konformasi statis dan dinamis, dan juga peta potensi elektrostatik pada permukaan. Berikut ini merupakan contoh gambar dari tiga jenis molekul dengan struktur planar atau simetri yang ada dari segi dari bentuk stereoisomernya. Untuk yang alkil dengan alkil aksen
hal ini kemungkinan memiliki perbedaan dalam fungsi dari struktur molekul sendiri. Kemudian masuk kepada obat kiral. Dari berbagai jenis obat yang sifatnya stereoisomer, dapat dilihat pada gambar contohnya, obat kiral ini yang paling menarik karena paling mudah dipelajari, paling penting, dan kadang-kadang yang paling diabaikan. Kita harus jelas juga bahwa untuk enantiomer obat kiral, struktur stereo lengkapnya dapat dijelaskan secara identik meskipun sebagai gambar spekular tanpa adanya agen kiral atau suatu pengotor atau pengganggu. Untuk gambar di samping ada 3 struktur molekul, 3 contoh molekul dengan kompleksitas yang cukup kompleks dari segi stereoisomerisnya. Untuk gambar A itu ada ada pusat kiral. Lalu untuk yang B itu mewakili 2 kemungkinan isomer geometri dan kurangnya struktur planar dari struktur molekul yang C. Yang C ini kurang planar dan kiralitasnya ini memberikan efek enantiomer. Kemudian analisis konformasi. Adanya ikatan tunggal atau gugus alisiklik dalam suatu molekul ini dapat menghalangi sifat kesterikannya, dan banyak struktur yang berbeda secara sterik atau rotamer mungkin dapat berdampingan. Hal yang diuntungkan bagi banyak molekul kecil yang menarik secara farmakologis meliputi jumlah konformer. Di sini dikurangi menjadi beberapa oleh interaksi non-ikatan. Tarik-menarik intramolecular. Sistem biokimia dan farmakologis masih memiliki perbedaan segi diskriminasi kiral, seperti enantioselektivitas yang lebih tinggi daripada sistem kimia, atau biasanya zat pelarut, hingga kolom kromatografi yang kiral pun pernah dibuat. Untuk reseptor farmakologi sendiri lebih baik digambarkan secara stereoselektif daripada stereospesifik, karena sering mudah dikenali untuk mengikat atau berinteraksi dengan suatu ligan. Kedua enantiomer ligan kiral seperti contohnya itu neurotransmitter, hormon, metabolit, dan lain-lain. Di sini hanya dibedakan secara kuantitatif. Selanjutnya ini merupakan struktur 3 dimensi reseptor tetap yang tidak diketahui. Untuk mendeteksi generalisasi apapun menjadi sangat sulit sangat diperlukan untuk membangun hubungan 3 kali lipat antara gambar di bawah ini. Dan 3 diantaranya itu, yang pertama yaitu rotasi optik, lalu potensi biologis secara relatif, lalu konfigurasi absorpsi. Berikut ini merupakan campuran reaksi dapat menghasilkan senyawa yang analisis strukturnya itu menunjukkan bahwa senyawa tersebut mengandung karbon kiral. Senyawa yang diisolasi biasanya racema campuran yang sama dari 2 enantiomer yang hanya dapat dipisahkan oleh resolusi yang sangat tinggi, di mana masih sangat sulit untuk dipisahkan antara racema dan campuran ini di antara 2 enantiomer. Selanjutnya, prinsip QSAR atau memprediksi aktivitas yang sama untuk kedua enantiomer suatu obat kiral, sedangkan perbedaan ini hampir selalu ditemukan, terkadang dengan rasio eudismik 1000 atau bahkan lebih. Kemudian analisis konformasi. Adanya ikatan tunggal atau gugus alisiklik dalam suatu molekul ini dapat menghalangi sifat kesterikannya, dan banyak struktur yang berbeda secara sterik atau rotamer mungkin dapat berdampingan. Hal yang diuntungkan bagi banyak molekul kecil yang menarik secara farmakologis meliputi jumlah konformer. Di sini dikurangi menjadi beberapa oleh interaksi non-ikatan. Tarik-menarik di overview ini dari segi neurologi dan psikiatri, banyak bidang farmasi ini menggunakan senyawa yang kiral, atau banyak dari mereka ini dijual dari struktur asematnya.
Seperti obat-obatan hipnotik seperti hexobarbital, secobarbital, mefobarbital, dan lain-lain ini hanya L-isomernya saja yang bersifat sedatif atau hipnotik, dan yang lain ini bahkan sampai tidak aktif. Lalu kemudian untuk yang secorbitol min escorbitol ini lebih potensi sifat anestetiknya dibandingkan dengan yang R. Ini yang membedakan karena dari struktur fisikanya lebih smooth atau lebih halus dibandingkan struktur yang S-secorbital. Lalu kemudian ada ketamin. Ketamin di sini sebagai anestetik, dan umumnya yang isomer positif ini lebih potensi dibandingkan yang negatif. Sistem biokimia dan farmakologis masih memiliki perbedaan segi diskriminasi kiral, seperti enantioselektivitas yang lebih tinggi